Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Dalam kesempatan kali ini saya mau cerita sedikit nih. Jadi kemarin saya dan juga beberapa saudara ini mengunjungi salah satu tempat wisata di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Namanya adalah Embung Manajar. Nah, karena lokasi wisata tersebut itu berada di Bukit Merbabu, maka untuk menjangkaunya kita perlu melewati jalan yang begitu menanjak. Oke, bisa dilihat dulu. Karena jalannya ini cukup menanjak, makanya kita berhenti beberapa kali untuk istirahat, teman-teman. Ya, walaupun capek ya, tapi pemandangan sekitar ini indah sekali. Yang ada di samping saya, ini adalah pemandangan Gunung Merapi. Karena kondisinya masih seperti ini, makanya kita tetap jaga jarak dan juga memakai masker, teman-teman. Setelah menempuh perjalanan yang cukup menanjak, yang bikin kita ngos-ngosan dan juga pegal kakinya, akhirnya kita sampai juga di tempat tujuan, yaitu Embung Manajar. Tentunya kalian juga pernah ngerasain kan, ngerasa pegel kakinya dan juga ngos-ngosan ketika berjalan lebih cepat dan juga berjalan di tempat menanjak. Kira-kira kenapa sih? Yang pertama, ketika kita berjalan lebih cepat atau berjalan menanjak, kenapa kita bisa ngos-ngosan? Saya yakin teman-teman sudah tahu jawabannya, yaitu karena kita perlu oksigen lebih. Nah, kenapa sih kita perlu oksigen lebih? Jadi teman-teman, ketika kita berjalan lebih cepat atau berjalan menanjak, sel-sel otot kita itu perlu energi lebih. Dan energi itu kan bisa kita peroleh dari proses yang namanya respirasi aerob dengan bahan oksigen. Oke, saya tulis dulu reaksinya. Jadi dari pemecahan glukosa 6H12O6 plus 6O2 ini nanti bisa diubah menjadi 6CO2 plus 6H2O plus energi sebanyak 38 ATP. Karena kita pengen mendapatkan energi yang banyak ya saat kita berlari, maka bahannya atau oksigennya ini juga harus banyak ya. Nah, karena kita pengen menghasilkan oksigen yang lebih besar, maka tubuh kita melakukan mekanisme dengan cara mengatur otot pernapasan kita itu bekerja lebih dari biasanya, yaitu dengan cara ngos-ngosan. Kemudian yang kedua, ketika kita berlari atau berjalan menanjak, kenapa kaki-kaki kita itu bisa terasa pegal? Jadi teman-teman, ini ada kaitannya dengan yang sebelumnya tadi. Ketika kita berlari atau berjalan menanjak, itu kan sel-sel otot kita perlu energi lebih. Dan energi itu secara normal bisa kita dapatkan dari proses respirasi aerob yang perlu oksigen bebas. Nah, ketika oksigennya tidak tercukupi, sel-sel otot kita tidak pasrah begitu saja. Mereka menggantinya dengan cara yang lain, yaitu dengan respirasi anaerob. Oke, jadi yang atas ini, yang saya tulis pertama tadi adalah respirasi yang aerob atau respirasi yang menggunakan oksigen bebas. Ini terjadi jika oksigennya tercukupi atau terpenuhi. Nah, ketika oksigennya tidak terpenuhi, sel-sel otot kita melakukan cara yang lain, yaitu dengan respirasi anaerob. Jadi respirasi anaerob ini adalah respirasi yang tidak menggunakan oksigen bebas.
Oke, coba saya tulis dulu reaksinya ya. Jadi bahannya sama, C6, H12O6. Akan tetapi di sini tidak pakai oksigen ya, langsung hasil 2 CH3 CHOH COOH, atau ada yang menulis 2 C3 H6O3, atau dikenal dengan 2 asam laktat. Plus dengan Q, tapi hanya 2 ATP. Jadi untuk respirasi anaerob ini, energi yang dihasilkan ini lebih sedikit daripada respirasi yang aerob, jadi hanya 2 ATP saja. Nah, tadi kenapa sih kita bisa pegal? Jadi alasan kita bisa pegal itu karena ada timbunan asam laktat dari proses respirasi anaerob. Ya, jadi pegalnya karena timbunan asam laktat. Nah, timbunan asam laktat dari aktivitas yang lebih atau dari kegiatan olahraga ini normal saja ya teman-teman. Jadi nanti secara berangsur-angsur asam laktat ini akan berpindah ke hati dan akan diubah menjadi asam piruvat.